Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Matius Tisnowara, NIM 2012-0158. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan cloud. Keamanan cloud merupakan disiplin keamanan cyber yang berfokus pada perlindungan sistem dan data cloud dari ancaman internal maupun eksternal, termasuk praktik terbaik, kebijakan, dan teknologi yang membantu perusahaan mencegah akses yang tidak sah dan kebocoran data. Saat mengembangkan strategi keamanan cloud, perusahaan harus memperhitungkan 4 tipe lingkungan komputasi cloud, yakni yaitu lingkungan cloud kontak eksternal, lingkungan cloud privat, lingkungan cloud hybrid, dan lingkungan multi-cloud. Nah, untuk lingkungan cloud eksternal itu dijalankan oleh penyedia cloud. Di lingkungan ini, server dapat dibagi menjadi beberapa penyewa. Lalu untuk lingkungan cloud privat, itu dapat berada di pusat data milik pelanggan atau dijalankan oleh penyedia cloud kontak eksternal publik. Dalam kedua kasus tersebut, server adalah penyewa tunggal dan organisasi tidak perlu berbagi ruang dengan perusahaan lain. Lalu untuk lingkungan cloud hybrid, itu merupakan kombinasi pusat dan lokal dan cloud pihak ketiga. Lalu yang terakhir itu lingkungan multi cloud, menyertakan dua atau beberapa layanan cloud yang dioperasikan oleh berbagai penyedia cloud. Apapun jenis lingkungan atau kombinasi lingkungan yang digunakan organisasi, keamanan cloud dimaksudkan untuk melindungi jaringan fisik maupun perut dan sistem kelistrikan data, penyimpanan data, server data, aplikasi, perangkat lunak, sistem operasi, serta udah punya perangkat keras. Lanjut yang berikutnya, seberapa penting keamanan cloud. Cloud itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan online. Hal ini membuat komunikasi dan kerja digital lebih nyaman dan telah memacu inovasi yang tepat untuk organisasi. Tetapi ketika teman berbagi foto, rekan kerja berkolaborasi pada produk baru, atau pemerintah memberikan layanan online, tidak selalu jelas di mana data tersebut disimpan. Masyarakat mungkin secara tidak sengaja memindahkan data ke lokasi yang kurang aman, dan dengan segala sesuatu yang dapat diakses melalui internet, aset berisiko lebih besar untuk diakses secara tidak sah. Lalu itu sekarang kita masuk ke bagaimana cara kerja keamanan cloud. Nah, keamanan cloud merupakan tanggung jawab bersama antara penyedia cloud dan pelanggan mereka. Akuntabilitas bervariasi tergantung pada jenis layanan yang ditawarkan. Lalu berikutnya infrastruktur sebagai layanan. Dalam metode ini, penyedia cloud menawarkan sumber daya komputasi, jaringan, dan penyimpanan sesuai permintaan. Penyedia bertanggung jawab untuk mengamankan layanan komputasi inti. Pelanggan harus mengamankan semuanya beserta sistem operasi, termasuk aplikasi, data, runtime, middleware, dan sistem operasi itu sendiri. Lalu, platform as a service. Banyak penyedia juga menawarkan lingkungan, pengembangan, dan penyebaran yang lengkap di cloud. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi runtime, bahasa umum, middleware, dan sistem operasi, serta layanan komputasi inti. Pelanggan harus melindungi aplikasi, data, akses pengguna, dan perangkat pengguna akhir, dan jaringan pengguna akhir mereka. Lalu yang berikutnya SaaS. Organisasi juga dapat mengakses perangkat lunak pada model sesuai pemakaian, seperti Microsoft Office 365 atau Google Drive. Dalam model ini, pelanggan masih perlu menyediakan keamanan untuk data, pengguna, dan perangkat mereka. Oke, selanjutnya siapapun yang bertanggung jawab, ada 4 aspek yang kita utamakan untuk keamanan cloud, yaitu membatasi akses, melindungi data akses, dan pemulihan data, serta rencana respon. Oke, selanjutnya jenis alat keamanan cloud. Alat keamanan cloud mengatasi kerentanan baik dari karyawan maupun ancaman eksternal. Nah, di sini yang dimaksudkan itu ancaman dari dalam maupun dari luar. Mereka juga dapat membantu mengurangi kesalahan yang terjadi selama pengembangan dan mengurangi resiko bahwa orang yang tidak berwenang akan lebih mudah untuk mendapatkan akses ke data yang sensitif. Lalu, manajemen postur keamanan cloud. Kesalahan konfigurasi cloud sering terjadi dan menciptakan peluang untuk penyusupan. Banyak dari kesalahan ini terjadi karena orang tidak mengerti bahwa pelanggan bertanggung jawab
untuk mengkonfigurasi cloud dan mengamankan aplikasi. Selain itu, kesalahan dibuat dengan mudah, perusahaan besar dan lingkungan yang kompleks. Lalu solusi untuk manajemen postur keamanan cloud membantu mengurangi risiko dan terus mencari kesalahan konfigurasi yang dapat menyebabkan pelanggaran. Dengan mengotomatiskan proses ini, solusi ini mengurangi risiko kesalahan dalam proses manual dan meningkatkan visibilitas ke lingkungan, ribuan layanan dan akun. Setelah kerentanan terdeteksi, pengembangan dapat memperbaiki masalah dengan rekomendasi terpadu. Manajemen postur keamanan cloud juga terus memantau lingkungan terkait aktivitas berbahaya atau akses yang tidak sah. Oke, selanjutnya platform perlindungan beban kerja cloud. Karena organisasi telah menerapkan proses yang membantu pengembangan, membangun dan menerapkan fitur lebih cepat. Terdapat risiko yang lebih besar bahwa pemeriksaan keamanan akan terlewatkan selama pengembangan. Platform perlindungan beban kerja cloud membantu mengamankan kemampuan komputasi, penyimpanan, dan jaringan yang diperlukan oleh aplikasi di cloud. Hal ini berfungsi dengan mengidentifikasikan beban kerja di lingkungan cloud publik, privat, dan hibrid, serta memindahnya untuk menemukan kerentanan. Jika kerentanan ditemukan, solusinya akan menyarankan kontrol untuk memperbaikinya. Lalu yang berikutnya, broker keamanan akses cloud. Oke, karena layanan cloud yang sangat mudah ditemukan dan diakses, mungkin sulit untuk bagi TI untuk melacak semua perangkat lunak yang digunakan oleh seluruh organisasi. Broker keamanan cloud akses atau CASB membantu teknologi informasi mendapatkan visibilitas ke dalam penggunaan aplikasi cloud dan memberikan penilaian risiko untuk setiap aplikasi. Solusi ini juga membantu melindungi data, memenuhi tujuan kepatuhan dengan alat yang menunjukkan bagaimana data bergerak melalui cloud. Organisasi juga menggunakan alat ini untuk mendeteksi perilaku penggunaan yang tidak biasa dan mengatasi ancaman. Oke, lalu identitas dan akses. Mengontrol siapa yang memiliki akses ke sumber daya yang tidak penting, melindungi data di cloud. Organisasi harus dapat memastikan bahwa karyawan, kontraktor, dan mitra bisnis semuanya memiliki akses yang baik dan benar. Mereka berada di lokasi maupun bekerja dari jarak jauh. Berikutnya, pengelolaan pemberian hak infrastruktur cloud. Manajemen identitas dan akses menjadi lebih rumit ketika orang mengakses di cloud. Solusi pengelolaan pemberian hak infrastruktur cloud membantu perusahaan mendapatkan visibilitas identitas, mana yang mengakses sumber daya di seluruh platform cloud mereka. Tim TI juga menggunakan produk ini untuk menerapkan akses hak istimewa paling rendah dan kebijakan keamanan lainnya. Oke, selanjutnya apa saja tantangan keamanan cloud? Terkait dengan cloud membuat pekerjaan dan interaksi online menjadi lebih mudah, tetapi juga menimbulkan risiko keamanan. Tim keamanan memerlukan solusi yang membantu mereka untuk mengatasi tantangan utama yang berisiko di cloud, yaitu diantaranya kurangnya visibilitas ke data, lingkungan kompleks, inovasi cepat, kepatuhan dan tata kelola, serta ancaman dari dalam. Lanjut, berikutnya menerapkan keamanan cloud. Mengurangi risiko serangan cyber terhadap lingkungan cloud, Anda dapat dilakukan dengan kombinasi proses, kontrol, dan teknologi yang tepat. Platform aplikasi cloud natif yang mencakupi platform perlindungan beban kerja cloud, manajemen penetapan infrastruktur cloud, dan manajemen postur keamanan cloud akan lebih membantu Anda mengurangi kesalahan, memperkuat keamanan, dan mengelola akses secara efektif. Lalu untuk mendukung investasi teknologi Anda, lakukan pelatihan rutin untuk membantu karyawan mengenali kampanye, pelabuhan, dan teknik rekayasa sosial lainnya. Pastikan mudah bagi orang untuk memberikan tahu TI jika mereka curiga telah menerima emailnya yang berbahaya. Jalankan simulasi pengelabuan untuk memantau aktivitas program Anda. Oke, selanjutnya solusi keamanan cloud.
Oke, meskipun cloud memperkenalkan risiko keamanan baru, solusi dan proses dan kebijakan keamanan cloud yang tepat dapat membantukan Anda mengurangi risiko secara signifikan. Mulai dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi semua penyedia cloud yang digunakan dalam berorganisasi dan pahami tanggung jawab mereka terkait dengan keamanan dan privasi. Oke. Selanjutnya, investasikan pada alat seperti broker keamanan akses cloud untuk mendapatkan visibilitas ke dalam aplikasi dan data yang digunakan organisasi Anda. Lalu berikutnya, sebarkan manajemen postur keamanan cloud dan untuk membantu Anda mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan konfigurasi. Lalu berikutnya, terapkan platform perlindungan beban kerja cloud untuk membantu keamanan ke dalam proses pengembangan. Yang berikutnya, lakukan patch pada perangkat lunak dan buatkan kebijakan secara rutin untuk menjaga keamanan karyawan terus diperbarui. Lalu selanjutnya, buatlah program pelatihan untuk memastikan karyawan mengetahui ancaman dan taktik pengelabuan terbaru. Serta yang terakhir itu, terapkan strategi keamanan Zero Trust dan gunakan manajemen identitas dan akses untuk melindungi akses. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa ada aplikasi yang memiliki layanan berbasis keamanan data pengguna. Dan di sini saya menggunakan aplikasi AppLog dan sekarang saya akan mendemonstrasikan lewat HP saya. Oke. Yang pertama-tama kita buka Play Store, lalu kita cari saja aplikasi AppLog. Oke. Nah, bisa pilih yang paling atas yang 20 MB, lalu kita install. Oke, kita tunggu proses instalasi. Oke, kita tunggu. Nah, untuk di sini untuk aplikasinya sudah terinstall. Lalu kita masuk saja, kita klik buka. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, di tampilan pertama ini kita langsung diminta untuk membuatkan 6 digit PIN. Dan di sini saya buat K1902. Oke, kita klik membuat. Lalu kita masukkan untuk verifikasi PIN terakhir. Kita menyimpan. Nah, di sini dia akan memerlukan 3 izin. Yang pertama, tampilkan lebih dari aplikasi lain, lalu deteksi aplikasi yang diluncurkan, dan yang terakhir itu mulai otomatis. Oke, kita izinkan semua. Kita izinkan. Lalu deteksi peluncuran. Yang terakhir mulai otomatis. Oke. Nah, di sini bisa dilihat aplikasi yang saya kunci itu, misalkan CapCut tadi, atau misalkan si Amir. Oke. Nah, kita kembali, maka ini aplikasi Amir, coba kita tes buka. Nah, dia minta untuk memasukkan PIN yang kita sudah buat tadi. Nah, di sini kan berarti kita punya data dalam HP itu bisa kita kunci menggunakan aplikasi AppLog. Nah, ini aplikasi untuk menjaga lebih menjaga keamanan data kita. Nah, sekarang coba saya masukkan PIN-nya, baru aplikasinya bisa diakses. Oke, yang berikutnya saya akan jelaskan untuk fitur-fitur yang ada pada aplikasi AppLog. Oke.
Ini bisa dilihat ada menu yang tidak terkunci, ada menu yang untuk terkunci. Bisa lihat di atas ini ada beberapa menu, itu peralatan, tema, premium, dan pengaturan. Oke, di peralatan di sini kita bisa membersihkan sampah atau keamanan pemberitahuan, bisa scanning untuk virus, lalu di sini juga ada untuk tema aplikasinya, lalu di sini untuk premium, di sini 55.000 untuk per bulan, lalu untuk pengaturan sistem keamanan. Nah, ini di sini kita bisa ubah untuk kode sandi, lalu ubah pertanyaan keamanan, lalu biometrik dan sidik jari. Lalu ada kustomisasi, lalu kunci cerdas. Di sini ada beberapa pengaturan kunci, ada canggih, ada kamera. Nah, untuk di Xbox sini, oke, dia ada menu tidak terkunci dan terkunci. Nah, kita bisa pilih aplikasi mana saja yang mau kita kunci. Oke, jadi untuk demonstrasinya sekian dulu. Oke, lalu yang terakhir itu kita akan menjelaskan tentang cara rekomendasikan memahami cara menjaga privasi dan keamanan data pribadi pengguna dengan baik dan benar. Yaitu yang pertama itu menggunakan kata sandi sosial media yang sulit dan menggantikan secara berkala. Nah, misalkan kita membuat akun Facebook, agar Facebook kita lebih aman, usahakan kata sandinya kita ganti misalkan 1 bulan 1 kali begitu, untuk lebih aman saja. Lalu yang berikutnya untuk menggunakan kata sandi berbeda untuk tiap akun sosial media agar ketika salah satu akun diretas, akun yang lain juga tidak dimulai diretaskan juga. Nah, misalkan kita memiliki akun Facebook dengan Instagram. Nah, misalkan Facebook kita dibajak, dan kalau kata sandinya sama kan bisa Instagram juga bisa ikut dibajak. Nah, kita ganti saja kata sandinya jadi beda-beda, misalkan Facebooknya kata sandi lain dan Instagram juga kata sandinya lain. Berikutnya, tidak menempelkan informasi pribadi di media sosial untuk menghindari penyalahgunaan oleh data pihak yang bertanggung jawab, misalkan data NIK atau data kakak kita, itu kan merupakan privasi. Lalu berikutnya, memperhatikan alamat URL dari lembaran email dari situs yang dikunjungi supaya tidak memasuki situs palsu yang ingin mencuri data pribadi. Berikutnya, menghargai privasi orang lain dengan tidak membagikan informasi pribadi tanpa seizin yang bersangkutan. Dan yang keenam, memperhatikan izin akses yang diminta aplikasi saat kita menginstal aplikasi baru demi menghindari akses yang tidak dibutuhkan dalam aplikasi tersebut. Nah, misalkan kita install aplikasi judi online atau apa, nah kan dia akan minta untuk akses tertentu. Jadi takutnya dorong kita bisa memiliki akses yang lebih di HP kita dan bisa bajak-bajak akun kita. Nah, oke, berikutnya atau pengaturan privasi di akun sosial media yang kita gunakan untuk menentukan siapa saja yang dapat mengakses profil atau postingan kita. Dan terakhir, berhati-hati dengan tidak membagikan informasi pribadi saat menggunakan koneksi publik karena rawan peretasan, misalkan di wifi umum atau apa gitu yang bisa memiliki izin untuk akses terhadap handphone kita. Oke, mungkin sekian saja video dari saya. Sekian dan terima kasih.